Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halik, NDH 02, peserta Latsar CPNS Angkatan 15, Puslatbang Kadiodelan Samarinda tahun 2020. Baik, kali ini saya akan meresume kembali materi. Untuk kali ini saya akan meresume materi etika publik. Ini salah satu materi yang sangat penting bagi calon ASN karena menyangkut tentang perilaku atau akhlak atau tingkah laku terhadap masyarakat atau publik. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke sini, perlu kita ketahui bersama apa itu etika. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban sosial. Kemudian ada juga yang mengartikan yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan atau yang berhubungan dengan akhlak. Kemudian atau nilai mengenai benar, salah yang dianut oleh masyarakat. Kemudian apa perbedaan etika dan moral? Nah, kalau etika adalah refleksi atau baik buruknya, benar salah yang harus dilakukan, sedangkan moral adalah mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik. Kita sebagai calon ASN tentu mempunyai apa yang dikatakan dengan kode etik. Ya, kode etik ini sangat penting juga karena tanpa kode etik kita dalam satu kelompok tidak akan terarah. Nah, apa yang dimaksud dengan kode etik? Yaitu aturan yang mengatur tingkah laku dalam sebuah kelompok. Nah, kalau kita sebagai profesional di ASN, maka dikenal dengan namanya kode etik profesi, yaitu aturan khusus yang tertulis yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kelompok profesi tertentu. Contoh misalnya kita sebagai seorang tenaga pengajar, dosen tentu mempunyai aturan tersendiri, entah aturan dari kementeriannya maupun aturan di tempat mengabdi kita masing-masing. Ya. Kemudian etika publik. Nah, ini adalah inti dari materi ini. Etika publik. Apa itu etika publik sebenarnya? Dimaksud yaitu adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan entah itu baik atau buruk, entah itu salah atau benar. Tahu tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam hal tanggung jawab pelayanan publik. Makanya dikatakan etika publik karena berhubungan langsung dengan ke masyarakat atau publik. Contoh misalnya PNS yang malas atau tidak peduli misalnya dan lain-lain. Ya. Nah, apa yang diharapkan setelah kita mempelajari materi ini? Tentu ada harapan besar yang ingin dicapai sebagai seorang calon ASN. Yang pertama adalah yaitu harapannya kita mampu menanamkan nilai dan membentuk sikap perilaku patuh kepada etika publik yang tinggi. Ya. Nah, apa indikator bahwa harapan itu bisa tercapai? Indikatornya adalah bahwa kita memahami kode etik dan perilaku pejabat publik sebagai seorang
pelayan publik, ya. Saya artikan sebagai pelayan publik. Kemudian yang kedua adalah memahami bentuk-bentuk kode etik. Nah, kenapa atau untuk apa materi ini diajarkan? Yang pertama adalah untuk meredam kepentingan ego atau kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan kepastian tentang mana yang benar, salah, baik, dan buruk. Kemudian yang ketiga adalah untuk memberikan atau mengembalikan reputasi baik, ya, karena terkadang sebuah organisasi, sebuah lembaga, citra atau pandangan masyarakat terhadap lembaga itu sudah rusak. Nah, pentingnya etika publik ini adalah untuk mengembalikan citra atau reputasi sebuah organisasi pelayanan publik sehingga kembali mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Nah, kita sebagai seorang ASN atau calon ASN harus mengetahui nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama adalah memegang teguh nilai dalam ideologi negara. Yang kedua, setia mempertahankan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Dan yang keempat, yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, jadi tanpa membeda-bedakan. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Dan yang ketujuh adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Nah, selain ini ada juga 12 kode etik aparatur sipil negara. Yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang keempat, melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan. Sejauh perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tidak menyalahi aturan, ya. Dan tidak menyalahi aturan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut negara. Ya. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan. Kemudian yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain. Kemudian yang ke-11 yaitu memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12 adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, untuk mencapai kesemuanya itu ada 3 aspek perubahan mindset atau pola pikir atau paradigma yang harus ditanamkan ke dalam setiap diri ASN. Yang pertama adalah mindset harus dirubah dari penguasa menjadi pelayan, ya. Kemudian yang kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga adalah menyadari bahwa jabatan adalah amanah. Amanah dalam artian bahwa jabatan itu bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi terlebih-lebih di akhirat kelak. Nah, apa implikasi jika etika publik dapat teraktualisasi dengan baik? Ya, tentu yang pertama, kalau etika publik bisa dilaksanakan dengan baik, maka para aparat penegak hukum tentu tidak perlu lagi bekerja keras, ya. Karena dengan sendirinya tindakan-tindakan yang melanggar hukum itu akan terkanter dengan sendirinya. Yang kedua adalah jika aparat dan pemerintah maupun masyarakat umum
sudah memiliki dasar atau norma etika yang kuat, maka ketaatan terhadap hukum dengan sendirinya akan mengikut, sehingga praktek-praktek yang menyimpang seperti korupsi dan lain-lain itu akan dapat dicegah secara dini. Nah, apa harapan kami? Harapan kita sebagai pelayan publik atau calon pelayan publik adalah semoga materi ini atau aturan-aturan yang ada yang dituangkan, yang dijelaskan dalam materi ini dapat kita aktualisasikan dengan baik. Ya, insyaallah. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.